Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman pemilih, senang sekali malam hari ini kami dapat menjumpai kembali pemirsa sekalian dalam program podcast KPU Kota Bekasi Kolaborasi, yaitu Kongko Langsung Ngobrol Demokrasi. Pemilu dan pilkada merupakan sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang dalam perjalanannya tidak terlepas dari dinamika, termasuk munculnya sengketa proses maupun sengketa perselisihan hasil pemilu dan pemilihan. Sengketa merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh peserta. Melalui podcast kali ini, kita akan membahas dinamika sengketa dalam pemilu dan pilkada, sekaligus mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaiannya serta peran KPU Kota Bekasi sebagai penyelenggara dalam menjaga integritas dan profesionalitas proses demokrasi. Tengah hadir di malam hari ini bersama kita salah satu anggota KPU Kota Bekasi, khususnya yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan, Bapak Ahmad Edwin Solihin. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bu Terima Dita. kasih sudah berkenan hadir. Malam ini kita akan berbincang mengenai sengketa pemilihan maupun pemilu yang biasanya masyarakat awam mengetahui ya sangat menarik menunggu-nunggu hasil utamanya adalah hasil dari sengketa pemilihan. Betul. Nah, bisa dijelaskan Pak, sengketa dalam pemilu dan pilkada itu, maksudnya apa dan mengapa selalu, menjadi isu yang menarik perhatian publik? Baik, terima kasih Bu Dita. Jadi memang kita mengenal dalam pemilu dan pemilihan itu ada 2 jenis sengketa. Yang pertama itu sengketa proses dan yang kedua sengketa hasil. Nah, ini mekanisme penyelesaian sengketanya juga nanti akan berbeda, gitu. Jadi kalau intinya sengketa itu perselisihan, baik itu sesama peserta maupun antara peserta dengan penyelenggara. Peserta dengan KPU, peserta dengan Bawaslu. Nah, itu yang disebut dengan sengketa. Jadi selama tidak terkait dengan hasil, itu disebut dengan sengketa proses. Dari biasanya sengketa proses ini juga banyak kita temukan di setiap tahapan penyelenggaraan, baik itu pemilu maupun pemilihan, itu bisa disengketakan pada dasarnya. Nah, biasanya yang menjadi objeknya itu ya terkait dengan putusan, putusan dari KPU, produk hukum lah, itu yang nanti yang bisa disengketakan, Hmm. kurang lebih begitu. Baik. Jadi tadi, dari sedikit yang Bapak jelaskan, apa perbedaan mendasar antara sengketa proses dengan sengketa perselisihan hasil? Hmm. Tadi seperti yang saya sampaikan, kalau sengketa proses itu terkait dengan tahapan. Di setiap tahapan itu kan berpotensi ya, baik itu mulai dari kalau pemilu itu di tahapan awal itu terkait dengan pendaftaran partai politik, kemudian nanti di masa kampanye, terus banyaklah di tiap tahapan itu berpotensi. Nah, kemudian jika terkait dengan sengketa hasil, ini hanya terkait dengan hasil pemilihan atau hasil dari pemilu itu sendiri. Setelah melakukan rekapitulasi, mulai perhitungan di tingkat TPS, kemudian rekapitulasi di tingkat kecamatan, PPK, kemudian dilanjut rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, dan seterusnya nanti ketika ada perselisihan, ketidaksesuaian antara yang dimiliki oleh peserta, baik itu partai politik maupun itu paslon, dengan yang ditetapkan oleh KPU, nah ini nanti yang akan menjadi bahan terkait dengan sengketa hasil, gitu. Baik, tadi yang Bapak sebutkan, dari sengketa proses salah satunya biasanya di pendaftaran calon. Pendaftaran, betul. Ada di tahapan lain nggak Pak biasanya dari sengketa proses? Ada. Hampir di tiap tahapan ya. Yang pertama itu seumpama kalau kita di tahapan awal untuk pemilu itu kan ada pendaftaran partai politik ya. Mhm. Pendaftaran partai politik, dan kita tahu untuk menjadi partai politik sebagai peserta pemilu ada beberapa kriteria dan ada beberapa syarat. Mungkin kita ambil contoh salah satunya syaratnya itu kan memang harus ada kepengurusan, di tingkat nasional, keterwakilan perempuan, kemudian juga ada keanggotaan, Mhm. gitu. Untuk tingkat kabupaten kota seumpama yang kita lakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual itu kan keanggotaan itu minimal 1.000 ya, Mhm. atau 1/1000 gitu. Mhm. Nah, ini kan bisa milih nih partai politik.
mau ambil 1.000 atau 1/1000. Bedanya di mana? Bedanya adalah ketika 1/1000-nya itu dari jumlah penduduk. Ketika jumlah penduduknya itu dia padat, di atas 1 juta, biasanya partai politik ngambil jumlah maksimumnya itu di angka 1.000. Mmm, Contoh, untuk Kota Bekasi hari ini, jumlah masyarakatnya, jumlah penduduknya itu kurang lebih sekitar 2.500.000 ya. Artinya kalau nanti partai politik ini memilih 1/1000, otomatis dia harus memiliki keanggotaan di Kota Bekasi itu, sekota Bekasi itu sebanyak 2.500 kan gitu. Atau kalau seumpama partai politik ini tidak mau ambil 2.500, dia bisa ambil 1.000. Jadi, minimal ada 1.000 keanggotaan. Nah, ketika dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU setelah mendaftar di KPU RI tentunya, kemudian verifikasi faktual dicek menggunakan metode sampling tentunya. Nah, ketika nanti proses pendaftaran ini pada akhirnya partai politik itu tidak dinyatakan lolos karena tidak memenuhi persyaratan, nah ini maka akan jadi peluang untuk partai politik melakukan gugatan terhadap putusan KPU. Dalam hal ini kan karena untuk peserta pemilu partai politik itu oleh KPU RI, maka nanti keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ini yang, mendiskualifikasi atau yang tidak meloloskan ini ya nanti akan menjadi objek untuk gugatan, gitu. Itu baru di tahapan untuk pendaftaran. Nanti ada tahapan-tahapan lainnya juga yang memang berpotensi, baik itu sesama sesama peserta, kalau pemilu itu partai politik dan perorangan itu untuk anggota DPD, kemudian, untuk pemilihannya pemilihan, itu paslon, gitu. mhm, Itu bisa jadi terkait seumpama ketika anggaplah kita berbicara di Kota Bekasi ya. Kota Bekasi itu kan nanti yang mengatur terkait dengan kampanye seumpama, kampanye. Kemudian ketika kampanye ini ada salah satu peserta yang merasa seumpama untuk waktu dan lokasinya itu tidak tidak sama dengan peserta yang lain. Ini kan pasti dituangkan dalam keputusan, KPU Ketua KPU Kota apa Bekasi, namanya, Kota Bekasi, diputuskan tiba-tiba yang lain seumpama dapat jatah 4 hari, kemudian ada satu partai politik ini cuma 3 hari. Nah, ini juga potensi, bisa jadi potensi untuk iya, sengketa, digugat ya kan, kemudian disengketakan. Nah, kalau ini kasusnya adalah antara kasus peserta dengan penyelenggara. Ada juga contoh kasus seumpama untuk sengketa proses antara peserta dengan peserta seumpama. Biasanya ini terjadi banyak di lapangan itu terkait dengan APK gitu loh. Jadi ada APK peserta lain yang dicopot kemudian heeh, diganti atau dengan ditindih, ya ditindih kemudian ditimpa, itu banyak. Biasanya langsung mereka ke Bawaslu. oke. Mungkin seperti itu gambarannya. Oke, baik. Jadi di setiap tahapan memang sebenarnya ada potensi Ada untuk, potensi, adanya sengketa proses itu betul. sendiri ya. Untuk penyelesaiannya Pak, biasanya yang melibatkan KPU dalam mekanisme penyelesaian sengketa proses itu bagaimana sih Pak gambaran umumnya? Ya, seperti yang kita ketahui KPU itu selalu menjadi objek ya, selalu kalau kata Ketua KPU RI itu selalu teradu, termohon, kemudian terperiksa. Dalam hal ini juga ketika ada sengketa proses antara peserta pemilu atau peserta pemilihan dengan KPU, anggaplah Kota Bekasi gitu, KPU Kota Bekasi. Ini penyelesaiannya jelas, nanti yang bersangkutan dari peserta itu bisa melaporkan ke Bawaslu, karena memang terkait dengan sengketa proses, ini menjadi ranahnya Bawaslu. Baik, Di masing-masing tingkatan. Jadi kalau seumpama di tingkat kabupaten kota, ya ke Bawaslu kabupaten kota, kalau provinsi ya di provinsi. Nah, ini nanti akan diproses di Bawaslu. Kemudian Bawaslu biasanya nanti akan melakukan, pemanggilan, baik itu kepada peserta yang melaporkan atau yang menggugat atau kepada KPU. Biasanya untuk tahap awal itu dilakukan mediasi. mmm, Kalau terkait dengan sengketa proses, mediasi. Kemudian ketika tidak ketemu di mediasi, kemudian baru masuk ke adjudikasi, mhm. masuk ke proses adjudikasi dari Bawaslu.
Kalau nggak salah kita juga di 2024, untuk pemilu kita pernah juga melakukan sidang sengketa proses ya di Bawaslu. Waktu itu terkait dengan, eee, Kepesertaan ya. kepesertaan. Kebetulan salah satu caleg dari partai politik itu tidak lolos, ya kan. Kemudian yang bersangkutan melaporkan ke Bawaslu, Bawaslu. kemudian kita melakukan proses di Bawaslu itu, gitu. Mhm. Nah, untuk terkait dengan sengketa hasil, ini berbeda. Sengketa hasil itu sesuai dengan regulasi, itu hanya bisa diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Hanya bisa diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Walaupun tingkatannya di kota atau Betul, kabupaten. meskipun tingkatnya di kabupaten kota. Karena seperti pilkada kemarin yang dilakukan serentak di kabupaten kota seluruh Indonesia dan di seluruh provinsi di seluruh Indonesia, itu terkait dengan penyelesaiannya hanya satu pintu, itu di Mahkamah Konstitusi. Makanya kemarin ketika selesai rekapitulasi di tingkat kabupaten kota atau provinsi, itu selalu ramai nanti biasanya terkait dengan sengketa hasil itu di Mahkamah Konstitusi. Karena memang penyelesaian untuk terkait dengan sengketa hasil itu hanya dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi, Baik seperti itu. baik. Tadi Bapak sudah menyinggung terkait dengan perselisihan hasil pemilu atau Ya, pilkada yang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sengketa perselisihan hasil ini dan mengapa itu bisa terjadi? sengketa perselisihan hasil ini pada dasarnya ini adalah sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Biasanya dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum, karena memang Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara yang melakukan rekapitulasi kan, perolehan suara. Nah, ini selalu menyangkut terkait dengan hasil Mmm, perolehan suara yang dilakukan perhitungan berjenjang, kemudian rekapitulasi secara berjenjang. Ini bisa terjadi biasanya ketidaksesuaian. mmm, Ketidaksesuaian antara perhitungan di internal partai politik atau peserta paslon untuk pilkada mhm, dengan, hasil rekapitulasi perolehan suara yang dikeluarkan oleh KPU, gitu. Di berbagai tingkatan tentunya, di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi. Meskipun pada dasarnya saat melakukan rekapitulasi kita selalu terbuka, karena di setiap jenjang rekapitulasi kita selalu melibatkan yang namanya pengawas, ya mmm, kan? mhm, Di masing-masing tingkatan. Mulai dari perhitungan di tingkat TPS, kita tidak sendiri. Di situ ada saksi dari peserta, dari partai politik, kemudian ada juga pengawas, yang disebut pengawas TPS, yang menyaksikan semua proses perhitungan. mmm, Nah, kemudian masuk ke jenjang rekapitulasi di tingkat kecamatan, itu juga sama, gitu loh. Saat melakukan rekapitulasi juga dihadiri oleh saksi, kemudian dihadiri oleh pengawas, pengawas kecamatan dalam hal ini. Di tingkat kota pun begitu, sampai dengan tingkat RI pun begitu. Nah, meskipun kita sudah memberikan ruang, kadang ada juga ketidaksesuaian, karena pada dasarnya keterwakilan saksi untuk partai politik itu kan terbatas iya, di tidak tiap, semuanya. rekapitulasi. Kalau kita berbicara jumlah paslon seumpama terkait dengan legislatif ya, itu kan maksimal sejumlah kursi di dapil tersebut ya. Anggaplah kalau di Kota Bekasi seumpama dapil 1 dia itu kursinya 10, artinya masing-masing partai itu maksimal bisa mencalonkan calon legislatifnya itu maksimal sebanyak 10 Betul, orang, kan begitu. Artinya masing-masing partai ini ada 10. Kemudian ketika masuk rekapitulasi di tingkat kecamatan, di tingkat PPK, ini kan saksi terbatas. Hanya 2 orang maksimal, ya kan? 2 orang maksimal, dan ini bisa jadi juga tidak terwakili nih beberapa, seumpama beberapa caleg yang lain, ya kan, ada miskomunikasi, keterbatasan akses apa segala macam gitu. Meskipun itu sebenarnya bisa diakses ke partai politiknya kan iya gitu. iya, mekanisme partai Iya, politik. apalagi nanti di tingkat kota. Di tingkat kota bayangkan kalau jumlah kursi sekota itu 50, kemudian jumlah caleg per partai politik 50, dikali peserta kemarin itu 18 partai politik ya, itu kan sekitar 900, sekitar berapa berarti ya, 50 kali 18. Mmm,
itu sekitar 9 berapa sih? Saya 50 kali 18 kok saya nge-blank ya? 900 total ya. Total peserta kurang lebih kalau di angka maksimal itu 900. Di angka 900 orang. Kalau berbicara satu partai politik itu 50 orang, sedangkan saksinya hanya 2 orang, gitu loh, untuk di tingkat kabupaten kota. Nah, Provinsi, di tingkat kabupaten kabupaten kota, kota. karena kursi kita kan 50, Iya, artinya maksimal caleg seluruh dapil itu kan 50 per partai politik, sedangkan saksinya itu hanya 2 orang iya, seumpama kan iya. gitu. Ini juga kan, tidak mewakili semua calon legislatifnya kan gitu. Terus ada juga memang nah, ketidaksesuaian ini antara hasil yang dimiliki oleh peserta, dalam ini partai politik dengan Hasil rekap. hasil rekapitulasi ini nanti yang menyebabkan potensi untuk sengketa hasil, kan gitu. Mhm. Kalau selisihnya jauh apa segala macam mungkin nggak terlalu riskan, tapi ketika ini sangat menentukan dengan selisih yang sangat Sangat kecil, tipis ya. sangat tipis ini sangat menentukan. Mhm. Nah, biasanya itu nanti melakukan, gugatan terhadap putusan KPU di Mahkamah Konstitusi. Jadi seperti itu. Untuk mekanismenya tuh bagaimana Pak biasanya untuk penyelesaian sengketa hasil pemilihan ini? Penyelesaiannya nanti peserta dalam hal ini, penggugat itu dikasih waktu ya, batas waktu itu beda-beda antara pilpres kemudian dengan legislatif, ada yang seminggu, ada yang hitungannya 24 jam, ada yang hari kerja. Nah, nanti dalam tenggat waktu itu peserta pemilu atau partai politik atau perorangan atau paslon itu dapat, memasukkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, gitu. Nah, setelah itu nanti baru berikutnya, ketika ini memenuhi secara legal standing, ya kan, semuanya terpenuhi, ini akan lanjut ke tahap, sidang, gitu. Biasanya kita ada sekitar 3 kali sidang, yang pertama itu pokok gugatan, kemudian nanti jawaban dari tergugat, dalam hal ini KPU. Nah, setelah sidang kedua ini, jika nanti ini layak untuk dilanjutkan ke pemeriksaan, ini akan masuk ke dalam tahap pemeriksaan kan. Tapi kalau dianggap oleh mahkamah itu tidak layak, biasanya dismisal. Ya, Jadi selesai itu, ya. dismisal. Dan kita juga alhamdulillah kemarin di 2024 ada sekitar 4 gugatan yang masuk, yang lokusnya ada di Kota Bekasi, dan alhamdulillah juga semuanya dismisal. Karena memang menurut mahkamah tidak layak untuk dilanjutkan ke pemeriksaan, Biasa itu seperti tidak itu. cukup bukti ya Pak ya untuk Betul, atau gugatan yang mungkin, disampaikan? melebihi dari margin yang ditetapkan oleh MK terkait Mhm, dengan, apa namanya, perolehan suaranya, bisa jadi gitu loh. oke. Kemudian ada juga beberapa yang memang tidak tidak apa ya, tidak yang penggugatnya bukan dari partai politik, seumpama Mmm, dari calegnya, itu juga kan nanti tidak masuk tuh iya, iya, biasanya, iya. ya. Karena memang gugatan harus dilakukan oleh partai politik ya Pak sebagai Betul, sebagai unsur pesertanya? peserta dan jelas, dalam aturan juga itu harus ditandatangani oleh ketua Ketua umum umum. partai politik dan sekjen atau sebutan lainnya ya, gitu. Jadi seperti itu terkait dengan sengketa hasil ya. Iya, ruwet ya Pak ya? Iya, lumayan. Lalu tadi, menghadapi potensi-potensi sengketa tadi Pak, yang memang dalam setiap tahapan kan KPU memiliki, resiko ya untuk Ya, menghadapi gugatan ataupun permohonan sengketa dari peserta maupun dari, eee eee, warga masyarakat yang misalnya ada aduan yang menemukan adanya permasalahan pada saat proses. Langkah preventif apa yang dilakukan KPU Kota Bekasi untuk menekan potensi sengketa sejak awal tahapan, baik. Pak? Pada dasarnya sebenarnya untuk pencegahan itu sederhana. Kita melakukan bekerja, melakukan tugas kita itu sesuai dengan regulasi yang ada. Karena saya yakin ketika kita memang melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan yang ada, itu sangat bisa menghindari dari potensi-potensi seperti itu. Meskipun
Meskipun memang apa yang kita lakukan itu tidak bisa menyenangkan semua pihak kan. Apalagi ini kontestasi, pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Tapi pada dasarnya ketika kita melaksanakan semua tahapan itu sesuai aturan yang ada, kita nggak pernah merasa khawatir ketika nanti kita dipersoalkan, baik itu dilaporkan secara pelanggaran administratif atau disengketakan, baik itu disengketa proses maupun sengketa hasil. Karena kita meyakini apa yang kita kerjakan semuanya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin itu sih langkah yang paling tepat ya. Jadi pegangannya itu ya Pak, kita melakukan Betul, segala, tahapan itu betul, semuanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. betul. Saya menarik nih Pak, saya ingin menanyakan, kan KPU tuh pada saat pelaksanaan pemilu dan pemilihan tidak berdiri sendiri, kita Ya, memiliki badan ad hoc. ya. Menurut Bapak, apakah itu menjadi tantangan tersendiri terkait dengan, pengetahuan, kapasitas SDM dari badan ad hoc yang direkrut oleh KPU dalam melaksanakan tadi tahapan-tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku? Saya pikir juga tantangannya selalu ada ya, karena namanya juga badan ad hoc, mereka diangkat sementara ketika menjelang memasuki tahapan seperti itu, secara otomatis, secara, pengetahuan teman-teman di bawah, baik itu di tingkat PPK maupun di PPS, apalagi di tingkat KPPS ya, ini juga kan nggak merata ya. Ada yang sudah berpengalaman di pemilu, ada Mhm, yang berpengalaman di pilkada, bahkan ada yang iya, mungkin nggak memiliki masih pengalaman baru gitu, ya? masih baru gitu. Nah ini menjadi tantangan, sehingga kita di KPU Kota Bekasi, setiap tahapan juga selalu kita melakukan BIMTEK. Ini sangat penting untuk menyamakan, pemikiran kita, persepsi kita, menyamakan gerak kita, agar semuanya sesuai dengan aturan yang berlaku, baik itu sesuai dengan undang-undang maupun dengan PKPU. Karena ini akan rentan mereka itu, apa namanya, tidak tetap, kemudian juga masa kontraknya juga sementara, gitu loh. Sedangkan kalau KPU kan jelas ya, apalagi teman-teman sekretariat itu kan memang, fokusnya di penyelenggaraan pemilu dan pemilihan gitu loh. Nah, makanya kita selalu melakukan yang namanya BIMTEK, karena saya pikir penting. Jadi apa yang tertera di aturan, apa yang, ada dalam regulasi ya kita sampaikan di tiap tahapan. Iya, jadi mereka Seumpama dibekali di betul, tiap tahapan iya ya? harus di setiap tahapan. Nanti menjelang tahapan biasanya kita kumpulkan mereka untuk BIMTEK, agar ketika masuk di tahapan tersebut meminimalisir kesalahan, gitu. Di tiap tahapan, mulai dari verifikasi faktual, kemudian nanti ketika melakukan seumpama di masa kampanye, kemudian di apa namanya, pembentukan KPPS, kemudian di hari H, kemudian saat rekapitulasi, setiap tahapan kita akan melakukan BIMTEK, gitu. Oke, jadi Iya. mereka sudah dipersenjatai ya Pak dengan Betul, aturan harus yang berlaku ya, dibekali, harus ya. dibekali. Baik, untuk, ke depannya nih Pak, kita berangkat dari pengalaman, masih juga terjadi, ada beberapa informasi gitu ya, pada saat menjelang hari pemilihan ataupun pemilu, masih adalah upaya-upaya ya untuk menggerakkan massa itu datang ke TPS, tapi dengan cara misalnya money politik Betul, atau memberikan sumbangan atau baksos atau bentuknya yang tebus murah lah begitu iya, ya betul. untuk, apa ya, menarik minat atau simpati masyarakat. Mmm, Menurut Bapak bagaimana sih cara menyadarkan atau mengajak masyarakat supaya mau memilih tapi sesuai dengan hati nurani, mmm, menelusuri jejak, rekam jejak dari iya, calon mmm, misalnya gitu ya, yang tidak hanya sekedar iming-iming gitu ya, uang iya, sekian atau paket sembako berupa sekian, tapi mereka memang memilih dari hati dan memang untuk kebaikan, bangsa maupun, wilayah ke betul. depannya. Memang agak sedikit sulit sebetulnya ya, gitu. Tapi pada dasarnya KPU juga sudah memfasilitasi sebetulnya, nggak melulu semuanya itu dilarang. Kalau kita ingat memang dalam PKPU terkait dengan kampanye juga sudah jelas, kita juga peserta atau paslon juga bisa membagikan barang-barang yang tanda kutip diperbolehkan ya.
seperti bentuk kepala, pakaian, alat makan, apa segala macam, itu semuanya juga bisa difasilitasi dalam, aturan kita, gitu. Nah, hanya saja memang kita harus memiliki tekad ya, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, jika yang terpenting itu adalah money politik itu merupakan salah satu tindakan pidana, Mmm, pidana pemilu, mhm, ya, pidana pemilu dan itu bisa kena pidana kan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus meyakinkan masyarakat bahwa money politik itu juga bisa merusak ya, merusak tatanan demokrasi, kemudian kualitas pimpinan yang dipilih juga, baik itu dari legislatif maupun kepala daerah seumpama ini akan sangat berpengaruh semua. Intinya, apapun, itu akan sangat berdampak tidak baik pada akhirnya kepada masyarakat itu sendiri gitu. mhm. Sehingga mereka nanti banyak yang ngeluh terkait aspirasinya tidak didengar, kemudian dan lain-lain. Karena itu dilakukan, ya mungkin bagi sebagian calon-calon legislatif ya wajar, karena pada dasarnya mereka sudah membeli suara dari Mhm, masyarakatnya kan, gitu. mhm. Jadi masyarakat juga udah nggak bisa banyak nuntut terkait dengan aspirasi dan lain-lainnya. Makanya penting kita datang ke TPS, tidak menerima money politik, pada hakikatnya itu sebenarnya untuk kebaikan kita semua dan masyarakat itu sendiri. Jadi memang harus lebih giat lagi kita melakukan sosialisasi terkait dengan penolakan money politik, baik itu di pemilihan, pilpres, maupun di pilkada gitu. Oke, jadi penting sosialisasi juga Betul ke dan semua betul. pihak ya, Pak. Mmm. Terakhir Pak, pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat, teman pemilih nih, terkait pentingnya integritas dalam pemilu dan pilkada. Iya, pesan saya sederhana sebetulnya, karena pemilu ini juga kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Kalau kita ingat juga ada 3 unsur, bagaimana pemilu dan pemilihan ini bisa berjalan. Yang pertama adalah penyelenggara, kemudian yang kedua adalah peserta, dan yang ketiga itu adalah dari pemilih, gitu. Sekarang untuk, penyelenggaranya bagus, kemudian pesertanya juga bagus, tapi kalau pemilihnya tidak bagus juga kan tidak akan menjadikan demokrasi itu berkualitas dan pemilu itu juga berkualitas. Iya, Seperti tadi yang disampaikan, kalau masih ada yang nerima money politik dan lain sebagainya juga, itu juga akan menurunkan kualitas demokrasi kita. Jadi, bagaimana agar pemilu dan pemilihan ini berkualitas? Tentunya kita harus saling bahu-membahu. Kita, KPU sebagai penyelenggara akan melakukan yang terbaik agar pemilu dan pemilihan ini juga terselenggara dengan baik, pesertanya juga baik, dan jangan lupa masyarakat sebagai pemilihnya juga harus berpartisipasi untuk meningkatkan partisipasi, datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dan tidak menerima money politik. Mungkin itu. baik. Terima kasih Pak atas bincangnya malam hari ini, sangat menarik Sama-sama, sekali. Berita. Izinkan saya menutup untuk teman pemilih, kita simpulkan bahwa sengketa pemilu dan pilkada ini memang merupakan bagian dari demokrasi yang tidak dapat kita hindari. Sengketa, baik proses maupun perselisihan hasil pemilu dan pemilihan, menjadi mekanisme konstitusional untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan pelindungan hak peserta pemilu. KPU Kota Bekasi sebagai penyelenggara pemilu berkomitmen untuk terus melaksanakan seluruh tahapan secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta selalu terbuka terhadap pengawasan dan koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, KPU Kota Bekasi juga mengajak seluruh masyarakat, peserta pemilu, serta pemangku kepentingan untuk selalu berpartisipasi aktif dalam menjaga kualitas demokrasi. Partisipasi publik tidak hanya diwujudkan melalui penggunaan hak pilih, tetapi juga melalui pengawasan yang bertanggung jawab, pemahaman terhadap aturan pemilu, serta penyampaian aspirasi dan keberatan melalui jalur yang sah dan konstitusional. Terima kasih telah menyimak kolaborasi podcast KPU Kota Bekasi yaitu Kongko Langsung Ngobrol Demokrasi malam hari ini. Saya Medita pamit undur diri, selamat malam. Makasih Ya, Pak. sama-sama.